Kenapa kamu tidak menerjemahkan? Ini melalui frekuensi variabel, presisi tinggi, dan rotasi sinkron roda gigi penuh. Stabilitas mesin ini sangat baik. Bisa membuat berbagai macam kaos kaki, stocking, dan kaos kaki bermotif. Apakah pabrikmu punya cukup uang untuk membeli mesin ini? Kamu membuat saya menerjemahkan, tapi akhirnya kamu tidak mampu membelinya. Kamu ini sedang berjudi, kamu tahu? Teknologi semuanya ada di tangan orang Jepang. Saya menyarankan kamu jangan membelinya. Orang Jepang ini tidak mengerti bahasa Cina. Kalau dia tahu maksudmu, saya perkirakan dia akan sangat marah sampai ingin membunuhmu. Benar, kan? Ya, Lihat, dia juga setuju. Begini, Nyonya Yang. Tolong terjemahkan untuknya. Katakan saja, kita bisa membayar uang muka terlebih dahulu. Beli 3 set mesin ini. Begitu mesin-mesin ini masuk ke pabrik kita, pabrik kita akan segera membayar lunas. Dengan begitu kita bisa segera beroperasi. Kami juga menyambut baik Bapak Shanxia untuk datang ke pabrik kami memberikan bimbingan. Terjemahkanlah. Kamu bilang kamu tidak bersuara. Kebetulan kamu ada di sini, saya mau bilang, Laoyan, bahan-bahan untuk kaos kaki kaca itu, jangan dulu dibeli. Lalu beritahu semua bengkel, untuk memperlambat ritme produksi. Begitu peralatan ini masuk, kita akan segera mengatur ulang seluruh lini. saya menentang. Saya sangat menentang. Penentangan tidak berlaku, saya sudah menandatangani perjanjian. Kalau tidak, kalau kamu tidak takut rugi, saya bisa membatalkan kontrak ini. Kamu yang ganti rugi, bagaimana? Semua bengkel punya pendapat, kamu juga dengar suara mereka. Untuk apa saya dengan suara mereka? Siapa manajer pabrik? Saya manajer pabrik. Saya pergi ke Shanghai, saya tahu situasinya. Mereka tidak tahu bagaimana kondisi pasar. Xiao Zhang, kamu juga tidak menahannya. Ini bukan hanya saya. Saya perkirakan semua orang di pabrik akan memberikan suara menentang. Kamu terlalu tidak tenang. Ini namanya judi besar, kamu tahu? Judi besar. Laoyan, saya perhatikan nada bicara hari ini. Sangat mirip dengan nada bicara penerjemah wanita yang kita lihat di Shanghai. Jangan marah, untuk hal ini kamu marah apa? Kalau kamu tidak yakin, bagaimana kalau begini? Kita akan mengadakan rapat umum seluruh karyawan pabrik. Lalu kita akan melakukan voting langsung. Jika setengah dari mereka menentang saya akan menghentikan proyek ini. Semua kerugian akan saya tanggung sendiri. Bagaimana menurutmu? Tidak akan ada yang mendukungmu, pasti tidak. Xiao Zhang, kamu keluar dulu sebentar. Apa yang terjadi? Jiang He, selama ini kamu sudah banyak berprestasi. Lebih hebat dari beberapa pemimpin sebelumnya. Saya, Laoyan, salut padamu. Tapi tahukah kamu berapa banyak kritik dari atas dan bawah yang ditujukan padamu? Atas dan bawah punya kritik untuk saya? Seharusnya kamu memberitahu saya. Apa yang kamu lakukan? Selama ini, kamu sudah melakukan banyak reformasi. Beberapa hal sudah sampai ke telinga atasan. Pimpinan juga pernah menanyakan saya, tapi saya selalu membelamu. Saya selalu menggunakan peningkatan produksi pabrik yang kamu lakukan sebagai alasan. Produksi naik 2 kali lipat dalam setahun. Siapa yang bisa melakukannya? Laoyan, saya berterima kasih padamu. Saya justru ingin mendengar apa pendapat semua orang tentang saya. Kamu terlalu memihak Xiao Jiang. Kenapa kamu memberinya bonus akhir tahun 2 kali lipat? Dia masih muda, kenapa kamu memberinya gaji setinggi itu? Apakah kamu sudah mendapat izin dari atasan? Dan setiap kali kamu bepergian, kamu selalu membawanya. Para pekerja lama di pabrik ini punya banyak keluhan. Astaga, ini masalah besar? Ini masih hal kecil. Apakah kamu sudah memikirkannya? Kita sudah membeli mesin ini dengan menggerbangkan segalanya. Jika nanti merugi, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana dengan seluruh karyawan pabrik? Saya tidak keberatan kamu bertaruh. Tapi kamu tidak boleh menarik seluruh karyawan pabrik untuk ikut bertaruh. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Kenapa direktur memilih mesin seperti ini? Kenapa direktur menghentikan produksi padahal semuanya berjalan baik? Dengar, sudah tidak bisa ditahan lagi.
Sekarang kamu tidak bisa keluar. Xiao Chang, jangan ikut memberikan saran ke direktur untuk mengganti peralatan baru. Berapa komisi yang kamu dapat? Semuanya tenang dulu. Direktur akan memberikan penjelasan. Katakan pada kami, kenapa harus mengganti peralatan? Ya. Semuanya jangan ribut dulu. Kenapa harus mengganti mesin baru padahal semuanya berjalan baik? Ya, semuanya jangan ribut. Biarkan kami bertemu direktur. Panggil direktur ke sini. Semuanya tenang dulu. Kenapa semua diam? Aku tadi di atas mendengar semuanya. Banyak kata-kata itu kan ditujukan untukku? Kenapa begitu aku keluar, semuanya jadi diam? Semuanya bubar, pulang saja. Jangan bubar. Setiap pabrik punya satu kalimat, namanya keselamatan produksi. Produksi itu nomor 2, keselamatan itu nomor 1. Aku tadi dengar kalian berteriak dan saling memaki di bawah. Aku kira kalian mau naik ke atas dan memukulku. Ini, aku akan selesaikan masalah keselamatan ini untuk kalian dulu. Aku minta maaf dulu kepada semua orang. Aku ini orangnya. Tidak terlalu pandai jadi direktur pabrik. Banyak keputusan yang aku buat sendiri tanpa konsultasi. Dan tidak menjelaskan kenapa aku membuat keputusan itu. Jadi wajar kalau kalian punya perasaan tertentu. Ada yang bilang, kenapa kamu tidak bisa jadi direktur pabrik? Aku dulu tidak pernah berada di dalam sistem. Kita tidak bicara soal sistem, tapi sejak aku lahir, aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Jadi aku terbiasa liar. Tidak ada yang mengaturku, aku tidak mengerti aturan. Tapi selama bertahun-tahun ini, demi mencari nafkah, aku pernah mengemis, juga pernah memungut sampah. Mengembara ke selatan dan utara, tidak pernah takut pada siapapun. Tapi aku mengakui satu orang. Orang itu bernama Qiu Yingjie. Aku menganggapnya sebagai kakak. Kakakku pernah bilang padaku. Dia bilang, Chen Jianghe, kamu bekerja di pabrik kaos kaki ini bagus. Kenapa? Ini bisa dianggap sebagai 1 kali pendalaman, 1 kali latihan, 1 kali ujian. Benar begitu. Sudah 5 tahun. Dengan bantuan semua orang. Aku benar-benar belajar banyak, melihat banyak hal. Sudut-sudutku juga sudah banyak yang halus, aku sendiri juga banyak berubah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Yaitu aku ini orang yang suka mimpi. Dan mau bermimpi bersama semua orang. Dan mimpiku sekarang adalah membuat pabrik kita ini menjadi lebih baik. Ada yang akan bilang, kamu sudah terlalu banyak bermimpi siang bolong. Mesin ini baru beberapa tahun sudah mau diganti. Kamu gila ya? Sebenarnya kalian bisa tanya Xiao Jiang. Kita di Shanghai mendapat guncangan yang besar. Di Shanghai, toko perdagangan, toko ekspor-impor. Sepasang kaos kaki dijual 12 yuan. Ini benang emas ya? 12 yuan. Ada masalah apa sih? Kaos kaki kita mana? 5 tahun lalu waktu mau mati, aku bicara soal kaos kaca. Sekarang 5 tahun sudah lewat, masih bicara kaos kaca. Orang Shanghai sudah lama nggak pakai ini, serem banget. Shanghai itu barometer pasar nasional. Kalau mereka nggak pakai, semua daerah juga nggak. Belum lagi, kita sendiri kok pakai. Kenapa? Nggak nyaman. Nah kan, yang kerja pabrik tahu, pakai itu nggak enak. Nggak keren, nggak praktis. Terus kita produksi buat apa? Makanya, Xiao Jiang bisa jelaskan kalian. Apa itu mesin rajut elektronik jarum tunggal? Dan berapa macam kaos kaki yang bisa dibuat pakai mesin ini? Aku bukan judi. Tapi waktu kita mepet banget. Pengen survive, itu mimpiku. Aku mau bawa semua bertahan. Mau bawa pabrik ini jadi pemimpin pasar nasional. Bukan malah dihimpit pasar lain. Ini impianku. Ada yang protes. Pak Manager, kok berat sebelah ke dia? Kenapa gaji di pabrik nggak naik sesuai umur? Aku juga suka perusahaan nyaman. Jujur aku suka. Siapa sih nggak mau enak? Bisa tiduran seharian. Nggak kerja, nggak belajar. Cuma nambah umur doang. Gaji malah tertinggi. Gitu. Ya nggak boleh. Dia satu-satunya sarjana di sini. Dia berilmu, dulu aku nggak percaya ilmu. Tapi kakakku bilang, Chen Jianghe, nanti kalau berilmu, baru tahu. Di luar Yiwu ada Tiongkok, di luar Tiongkok ada dunia. Dunia kayak apa? Aku nggak tahu. Kalian pernah mikir nggak? Tapi yang pasti dia pernah. Kenapa? Karena berilmu. Orang berilmu berani bermimpi, bermimpi baru berani bertindak. Yang berani tindak baru bisa selamatkan pabrik.
Kalau nggak terima, silakan belajar. Kursus malam atau korespondensi, habis lulus. Saya juga akan beri kalian gaji 2 kali lipat. Tapi jika kalian tidak mau belajar dan tidak patuh, silakan pergi. 5 tahun yang lalu. Kalian percaya pada saya, Chen Jianghe. Saya memimpin kalian untuk membangun pabrik ini. Sejujurnya, gaji kalian juga sudah naik. Bahkan naik cukup banyak. Ya, Baiklah, jika sekarang kalian masih memilih untuk tetap percaya pada saya, Chen Jianghe, saya beritahu kalian. Setelah mesin-mesin ini masuk, dalam 5 tahun lagi, saya jamin gaji setiap orang akan berlipat ganda bersama keuntungan pabrik kita. Kalian percaya atau tidak? Perkia. Menir Chen, kami percaya pada Anda. Katakanlah, apa yang harus kami lakukan? Ya. Caranya sangat sederhana. Sekarang pabrik kita kekurangan uang untuk membeli peralatan ini. Saya sudah memikirkan, kepalayan. Saya akan mengorbankan semua tabungan saya selama 5 tahun. Jika kalian mau percaya pada saya, mau berjuang bersama saya. Yang punya uang, yang punya tenaga. Tapi saya tidak akan membiarkan kalian mengeluarkan uang sendiri. Setelah pabrik ini bagi hasil, kalian akan mendapat bagian. Saya adalah manajer pabrik ini, kalian adalah pemilik pabrik ini. Apakah saya sudah jelas? Jelas, baiklah. Anda seharusnya ada di sini. Nah, 20 sen pas. Xiaosu, cantik ya? Lin Daiyu, kenapa menangis lagi? Xiaosu, turun dan bantu ibu jaga, kalau ada orang panggil saya, dengar ya? Pelan-pelan, kalau ada orang panggil saya, dengar ya, jangan lari-lari. Ayah, Mari Jendong. Pulang yuk. Yuzhu, pulang makan. Yuzhu, pulang makan. Kalian pulang dulu, saya lihat sebentar lagi. Ibu, lihat apa? Kita pergi yuk. Kenapa sudah habis? Pulang yuk, pulang yuk. Lin Daiyu, kenapa selalu menangis? turun dari langit, adik Lin. Kamu masih kecil sudah berharap ada adik. Ayo nak, ganti lagu, nyanyikan yang ibumu suka. Satu adalah bunga surgawi, satu lagi permata tak bernoda. Kenapa anak ini mirip aku, nyanyinya fals? Fals, aku tidak dengar, nyanyinya bagus kok. Kamu tidak bisa melihatnya. Kamu tidak. Aku hari ini melihat aktor yang memerankan Lin Daiyu. Namanya sama dengan anak kita, Chen Xiaosu. Namanya Chen Xiaosu. Bagaimana bisa namanya sama? Anak kita kan Marga Wang, bukan Chen. Benar kan? Ya sudah, aku tetap memanggilnya Xiaosu. Aku rasa begitu. Besar nanti kita jadi bintang ya? Tidak, aku ingin seperti ayah, jadi tukang rel. Bagus. Tukang rel. Bagus, ada masa depan. Ayo, bilang sama ibu, semangat, semangat, semangat. Ayo nak, bilang sama ibu semangat. Nak, nyanyikan untuk ibu, ayo. Nyanyikan untuk ibu, nyanyikan turun dari langit adik Lin. Tangan,
tangan, jangan pegang nasi, cepat makan. Ayo nak, makan kaki babi. Dia sudah makan beberapa potong. Makan sendiri, ini untukmu. Kamu kurus. Orang lain pikir aku menyiksamu di rumah. Beri anak makan untuk tumbuh. Nak, ini untuk ayah ya. Boleh tidak? Bicara dong. Ayah, aku mau lagi. Lihat ibu, kenapa kamu? Apa yang ibu bilang? Siapa yang paling bekerja keras di rumah kita? Sudah, ayo makan dengan tangan, sayang. Makan dengan tangan, ayo. Hanya tahu makan, makan, makan. Makanlah. Enak tidak? Tertawa. Makanlah. Makan pelan-pelan, kenapa terburu-buru? Harus jaga lagi ya. Sekarang lembur, bisa dapat banyak uang tambahan. Lagi pula, aku bisa cari tempat. Tidur sebentar tidak masalah. Apa maksudnya cari tempat tidur sebentar? Kamu tidak tidur siang dan malam, tubuhmu tahan tidak? Tidak apa-apa. Dasyan, aku masih ingin pergi ke kota untuk berdagang. Aku tidak bisa menghasilkan banyak uang di platform itu. Bukankah kita sudah sepakat? Aku yang akan mencari cara untuk menghasilkan uang. Tunggu 2 tahun lagi, saat anak kita sudah besar, baru kamu pergi bekerja. Aku tahu, kamu takut aku lelah dan capek. Tahan 2 tahun lagi ya. Makan pelan-pelan. Baiklah, 20 sen pas. Baik, Telur teh, kue beras panas, Bu. 2 telur teh, cepat beli. 2 telur teh, ya? 20 sen satu. Aku tunjukkan, ini waktu aku di tentara, kerja fotografi. Kebetulan ada sinetron, jadi aku ambil gambarnya. Ini bukan Linda Yu kan? Kamu benar, dia memang Linda Yu. Waktu itu, aku tidak tahu sinetron ini akan sepopuler ini. Kalau tahu, pasti aku ambil lebih banyak foto. Saudara, ini Linda Yu. Lihat, Nena mungkin salah. Lihat bayangannya. Biasa orang bisa meniru kan? Benar-benar ya. Xiao Su, cepat ke sini. Bawa telur teh ini untuk paman. Ayo, gratis, gratis. Anak ini, namanya sama dengan pemeran Linda Yu. Iya, namanya Xiao Su, kebetulan sekali. Bisa jual foto ini ke saya? Foto tidak bisa dijual. Bukan masalah harga, kita bisa berunding. Saudara, harga benar-benar bisa kita bicarakan, saudara. Xiao Su, ayo pergi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Camel, Saudara, akhirnya aku menemukanmu. kenapa kamu masih mengikutiku? Bukan, keluarga kami sangat suka Dream of the Red Chamber. Tolong jual foto itu ke saya, ya? Tidak dijual ya tidak dijual. Kamu aneh ya. Keluarga kami sangat suka Dream of the Red Chamber. Tolong berikan foto itu ke saya, berapapun harganya. Ini bukan barang yang bisa dijual. Xiao Su, cepat, cepat. Paman, berikan foto itu ke ibu. Lihat, lihat, anak ini sangat suka. Lihat kamu ini. Baiklah, Sudah dikatakan. baiklah. Ini BKK. Lihatlah betapa tulusnya aku. Aku hampir bilang, bilang lagi, bilang lagi. Bilang lagi. Paman, berikan foto itu ke ibuku.
Anda lihatlah, demi anak ini, harga bisa dibicarakan. Boleh, Baiklah. Hanya demi wajah anak ini. ya. Ini. Berapa harganya? Tidak usah bayar. Ini untukmu. Benarkah? Cepat bilang terima kasih, Paman. Cepat. Terima kasih, Paman. Cepat turun. Terima kasih. Ayo. Baiklah. Aku akan menjemput kalian. Dashan, kemana perginya ibu dan anak itu? Bahkan lapak ini ditinggalkan. Terima kasih. Yuju, anakku. Ayah. Ada apa? Aku menemukan pohon uang. Pohon uang. Pulang dulu, nanti aku ceritakan perlahan. Sebentar lagi, suaranya harus sekeras mungkin. Dengar tidak? Pastikan suaranya dibuat sekeras mungkin. Mainkan musik. Akhirnya menantikan kedatanganmu, menyeberangi lautan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Anda sudah bekerja keras. Mesinnya sangat bagus, sayangnya satu rusak. Jadi harus merepotkanmu untuk datang dan memperbaikinya. Mereka berterima kasih atas kedatanganmu untuk memperbaiki mesin. Sudah seharusnya, tidak usah sungkan. Terima kasih. Silakan. Ayo, siap mulai. Selamat datang. Ini rahasia dagang, mohon mundur selangkah. Tuan Shanxia bilang, ini rahasia dagang. Mohon mundur. Terima kasih. Sai. Terima kasih, kamu jangan sai. Perhatikan baik-baik. Kamu juga tidak boleh melihat. Kamu juga tidak boleh. Bukan dia, ini. Tidak boleh. Tidak bisa. Pak Direktur, makanan dan minuman sudah siap. Sake sudah dibeli? Sudah, saya buru-buru ke Hangzhou malam ini, beli 3 botol. Biar dia mabuk dan ngomong jujur. Nah, bagus kan? Bagus. Nanti kalau Mama sibuk, kamu bantu Mama berteriak ya. Kamu bilang, foto Mama bisa laku nggak? Bisa kok. Jual foto nih. Foto Lin Dayu dari drama TV Dream of the Red Chamber. Yang lewat, lihat nih, foto Lin Dayu. Jual foto nih. Ini foto Lin Dayu, pasti foto Lin Dayu. Lihat nih. Ini bukan cetakan, ini foto yang baru dicuci. Lihat nih, boleh lihat. Apa ini? Foto Lin Dayu. Ini beneran? Tentu saja beneran. Berapa harganya? Satu jualan enggak? Bagus banget. Saya juga satu. Kamu satu? Oke. Saya satu. Jangan buru-buru. Satu-satu. Terlalu sopan.
Pertama-tama, izinkan saya dengan hormat mengatakan sesuatu. Guru Shanxia. Terima kasih. Terima kasih yang tulus. Terima kasih banyak telah melintasi lautan untuk mendukung pembangunan pabrik kami. Saya siapkan secangkir arak. Ini arak dari kampung halaman Anda. Makanannya juga hasil produksi kami sendiri, sangat bersih. Terima kasih banyak, terima kasih. Jadi, saya sarankan kita semua bersulang. Bersulang, selamat atas kerja sama kita. Bagus, bagus, bagus. Berselang, berselang, berselang. Oke, mulai saja, tanya kalau ada yang salah. Ini bagaimana? Baik, permisi, Tuan Shanxia. Bagaimana kalau salah input? Kalau salah input, tekan tombol reset. Input ulang saja. Jadi kalau salah tekan tombol reset. Lalu input ulang saja. Oh begitu. Minum, minum, minum. Bersulang, bersulang, bersulang. Terima kasih. Berselang, berselang, berselang. Kamu bilang saja. Dia cepat sekali memperbaikinya, kita nanti. Pakai minuman saja untuk menjebaknya. Terima kasih. Isi lagi. Tuan Shanxia. Saya mengermati Anda dengan sejelas. Masih banyak masalah teknis yang ingin saya tanyakan pada Anda. Baik, baik, baik. Berselang, berselang. Minum. Kemampuan minum yang baik. Isi lagi, isi lagi, isi lagi. Kenapa kamu tidak bertanya? Saya tanya sekarang, tanya sekarang. Tuan Shanxia, hello. Saya ingin bertanya, kalau mesin kita ini Ada apa? Chen Jianghe. Apakah kamu ingin membuat orang Jepang ini mabuk? Lalu membuatnya mengajari kalian memperbaiki mesin? Jangan ngawur, kamu terlalu banyak berpikir. Sudah saya katakan sebelumnya, orang asing itu sangat pintar. Mereka tidak hanya menghasilkan uang dari menjual mesin, tapi juga banyak layanan lanjutan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tidak mungkin mesin rusak. Saya harus membeli tiket pesawat, mengeluarkan biaya penginapan. Saya meminta orang ini datang, kan? Saya akan rugi. Ya, tapi kamu lupa satu hal, biaya konsultasi teknis. Terlalu kejam ya? Sudahlah, ada satu hal lagi yang saya ingatkan padamu. Orang Jepang ini sangat kuat minum. 3 botol ini hanya cukup untuk memuaskan keinginannya minum. kepala pabrik. Saya minta maaf pada Anda. Saya tidak mengerti satu kata pun. Tidak apa-apa, kamu cukup menjebaknya bicara saja. Saya sudah merekam semuanya. Mengendalkan bayangan Lindayu. 1 lembar 1 yuan. Lebih dari 100 lembar sudah habis terjual. 105 yuan. Dashan. Apakah kamu masih ingat apa yang pernah aku katakan padamu dulu? Aku pasti akan membuatmu dan anak kita hidup bahagia. Aku lupa. Bodoh. Chen Jianghe, apakah kamu tahu apa yang sedang kalian lakukan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku yang menyuruhnya melakukan ini.
Lalu kenapa kamu masih menyuruhnya melepasnya? Apakah kamu tahu jika satu bagian ini rusak saat dilepas? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggantinya? Pak Direktur, apakah kita masih akan membongkarnya? Xiao Zhang. Semua biaya peralatan ini adalah tanggungan pabrik kami. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak ada yang lebih peduli dari kami. Kalau bukan karena aku melihatnya sendiri, aku tidak akan percaya. Mesin ini rusak karena ulah kalian sendiri. Kalau aku tidak merusaknya, bagaimana aku bisa ahli mesin ini? Seperti apa bentuknya? Tidak heran orang Jepang ini terus berbisik padaku sepanjang jalan. Mengatakan mesin mereka tidak mungkin mudah rusak. Ternyata ini semua adalah skenario yang kalian buat sendiri. Mulai sekarang. Ini adalah skenario yang kita buat bersama. Mulai sekarang. Kamu harus membantu kami. Tolong terjemahkan untuknya. Katakan jika mesin ini rusak lagi. Kami harus mempertimbangkan untuk mengembalikannya. Oke? Peluang mesin kami rusak adalah 1 dalam 10.000. Tapi sejak sampai di sini, semua komponennya bergantian rusak. Jangan buru-buru, aku tidak mengerti. Tolong pelan-pelan. Dia bilang, peluang mesin mereka rusak adalah 1 dalam 10.000. Tapi sejak dikirim ke sini, semua komponennya bergantian rusak. Tuan Shanxia, ini tidak adil. Kamu menyalahkan kami, kamu tidak percaya pada kami, ya? Aku tidak peduli apakah itu 1 dalam 10.000 atau 1 dalam 1 juta. Sekarang faktanya jelas, mesinmu ini rusak di tempat kami. Kamu lihat sendiri. Sekarang ada begitu banyak orang di pabrik kami yang tidak bisa bekerja. Seluruh produksi terputus, produk kami juga terhenti. Kalau bicara soal kesabaran, kami lebih sabar dari kamu. Baiklah, sekarang kita tidak perlu banyak bicara. Aku mohon, tolong segera perbaiki mesin ini untuk kami. Oke. Jangan lihat, jangan lihat. Ngerti, ngerti, ngerti. Jepang kecil-kecil, pelit ya? Tim teknik sudah siap semua? Tunang Pak Manayer, semuanya siap. Tulisannya sekecil ini, gimana mau lihat? Gak bisa, gak kelihatan. Sini, aku yang lihat. Kamu saja, kamu aja. Motor 2 kecepatan susah banget dibongkar ya. Tikus, tikus, tikus. Tikus ya? Dia ngomong apa? Kalimat ini aku ngerti, dia bilang ada tikus. Katanya di atap ada tikus besar. Bukannya itu maksudnya kita? Jangan-jangan dia berkhianat? Lanjut, lanjut terus. Pak Manayer, aku gak lihat. Kok jadi gak lihat lagi? Shanxia ini ngehalangin. Gak apa-apa, kan sudah saya suruh pasang orang di sana juga. Cuma 2 tim, di bawah masih ada 1 tim. Kayaknya juga gak kelihatan. Sabaran Pak Manayer, orang banyak mudah ketahuan. Kok pas penting begini malah gagal? Jangan marah dulu. Nanya, kalau sampai gak kelihatan. Siapa yang tanggung jawab? Kamu berani tanggung? Lauyan.
Pak Shanxia, saya Wayne Air. Pergi sana. Pak Shanxia, sini minum dulu. Kelelahan, istirahat dulu. Sini minum. Meneer Jagosi. Ini produksi terbaru pabrik kita. Kaos kaki pria, wanita, anak-anak. Ini cuma tanda terima kasih. Siapa yang kau hina? Aku belum nikah loh. Simpan dulu. Bukan. Aku. Terima kasih banyak ya. Beneran dari hati. Kalau bukan karena kerja sama baikmu, kita gak bisa bawa daun orang Jepang ini. Chen Jianghe, kau pikir diri pahlawan anti-Jepang? Bukan begitu. Di kontrak sudah jelas tercantum hitam di atas putih. Produk sekali digunakan. Tegas tidak akan membuat hambatan teknologi, tapi bagaimana dengan kenyataannya sekarang? Kami hanya menggunakan waktu kurang dari sebulan. Semua biaya konsultasi kami jauh lebih tinggi daripada uang yang saya keluarkan untuk membeli mesin. Ini tidak pantas, kan? Kami memang kuno. Kami memang tidak punya banyak pengetahuan. Tapi tidak boleh menipu kami seperti ini, kan? Walaupun kamu mengerti semua aspek teknis, itu tidak ada gunanya. Tentu saja ada gunanya. Saya tidak perlu lagi mengeluarkan biaya konsultasi. Chen Jianghe, kenapa kamu begitu kekanak-kanakan? Apa yang salah denganku? Siapa di pabrikmu yang mengerti komponen, motor dan template komputer? Semuanya impor. Pada akhirnya kamu tetap harus bertanya pada mereka, kan? Belum tentu. Begini saja. Aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang bagus. Bagaimana? Kenapa masih ada satu mesin di sini? Chen Jianghe, dari mana mesin ini berasal? Ini mesin Jacquard elektronik yang kami rakit sendiri. Kalian merakitnya sendiri? Mesin buatan sendiri tercium lebih baik. Kenapa mesin Jacquard kita tidak bisa menyala? Kita kurang 2 prosedur pembongkaran dibanding Shanxia. Sudahkah aku bilang padamu untuk bekerja dengan serius? Apakah kamu mau bonus bulan ini? Mau. Bagus, Chen Jianghe, kamu memang hebat. Kamu pikir kami hanya makan gaji buta? Pabrik kami juga punya teknisi sendiri. Ini satu-satunya mahasiswa di pabrik kami. Pokoknya aku akan memaksanya bekerja keras, dan dia sendiri juga sangat berusaha. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dalam waktu sebulan, dia sudah mengunjungi 5 provinsi untukku. Mengunjungi 11 kota untukku. Mengeluarkan banyak biaya perjalanan. Akhirnya berhasil membuat motor 2 kecepatan khusus untukku. Aku tanya kamu, dari mana komponennya berasal? Nona Yang. Apakah Anda masih ingat pertemuan pertama kita? Sebelum membeli mesin Anda, direktur pabrik kami sudah tahu bahwa komponen Anda diproduksi di daratan dan dikirim ke sini. 2 pabrik. Aku hitung dulu. 2 pabrik ini berada di Pantai Tenggara. Seharusnya di Fujian. Langsung ketahuan. Ternyata kalian sudah siap dari awal. Saya, Chen Jianghe, memang tidak pernah bertindak tanpa persiapan. Semuanya memang sudah siap. Sekedar selingan. Kamu tahu Xiao Jian kita? Program yang dia buat. Berapa banyak lebihnya dibandingkan ahli Jepang? 16 jenis lebih banyak. Keren kan? Direktur. Ini nama yang diberikan departemen penjualan untuk kaos kaki kita. Coba lihat. Baik, saya lihat. Kalian lanjutkan saja. Belum dijual sudah mikir bikin merek sendiri. Kesadaran kalian cukup maju. Bukankah merek itu hal yang penting? Misalnya, kalau bicara soal jam tangan. Merek apa yang terlintas di pikiranmu? Shanghai. Kalau permen, White Rabbit. kamu mirip White Rabbit. Kalau sepeda, Phoenix. Phoenix, sepedamu kan Phoenix. Kalau minum Baijiu, merek apa yang kamu minum? Tentu saja Maotai. Pasti kamu sering minum Maotai, aku kasih tahu. Nah, dalam situasi seperti ini, kalau bicara soal kaos kaki, apa yang terlintas di pikiranmu? Yang S, kan? Tapi apa sih yang S itu?
Benar juga. Kamu bahkan tahu yang es. Iya, bukankah semua orang di negeri ini tahu yang es? Xiao Jiang. Aku punya ide. Aku harap ke depannya, dari mesin yang kita buat sendiri ini, kaos kaki yang dihasilkan bisa disukai oleh seluruh rakyat. Aku harap mulai sekarang, setiap kali orang bicara soal kaos kaki, mereka akan ingat kaos kaki buatan kita. Jadi aku ingin memberi nama yang keren untuk kaos kaki ini. Daftar ini sudah aku lihat, tidak ada yang aku suka. Aku putuskan sendiri, kali ini aku otoriter, namanya Yuzu. Merek Yuzhu. Nama yang bagus. Permasai, permasai, permasai. Nah, lihat ini apa? TV, cepat taruh di atas. Ayo pergi. Pelan-pelan ya. Pulang nonton TV yuk. Ayo pergi. Duduk yang baik-baik. Kanan, sedikit lagi ke kanan. Kanan. Lebih ke sana lagi. Bagaimana? Oke, cukup, sudah bisa. Bagaimana, nak? Jangan bergerak, tadi itu bagus. Baik, 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 baik. Sudah selesai? Ayo, jangan bergerak. Tidak boleh difoto. Ini. Cukup. Jangan. Seperti tadi itu bagus. Baik. Kamu bilang orang ini memang hebat ya. Sekarang bisa nonton TV di rumah. Ini apa sih? Di luar negeri ada yang lebih besar, berwarna, namanya TV warna. Kayak apa ya? Oh ya, Yuju, bos kita bilang. Beberapa hari lagi saya akan dipromosikan. Nanti gaji saya akan lebih besar. Lalu saya akan ganti TV warna untuk kalian berdua. Ini. Hari ini saya ke kota. Saya lihat di dinding mereka ada kalender. Di dalamnya ada semua aktor ini. Saya mau ke selatan beli 100 pasti untung. Saya lihat otakmu memang beda ya. Kenapa banyak sekali idenya? Ini apa sih? Dulu saya. Yuzu. Bukannya kita sudah sepakat? Saya yang cari uang. Kamu di rumah jaga anak. Kamu perempuan, setiap hari keluar. Terkena angin dan matahari. Tidak baik. Orang di stasiun bilang apa tentang saya? Tidak ada. Xiao yakin kalau dia masih ngomong sembarangan. Saya akan pukul dia. Jangan pedulikan dia. Kita akan hidup enak. Percaya nggak? Perkia. Saudara Dashan. Aku baru sadar, bener nggak boleh ngomongin orang di belakang. Ngomongin siapa, pasti ketahuan. Datang. Begini, istriku sakit, hari ini aku jaga. Bisa nggak kamu gantikan aku sehari?
Yuzu, aku mau gantikan Sao Jiakin jaga. Istrinya sakit. Sini. Iya. Kenapa dia selalu ganggu kamu? Enggak, dia nggak ganggu aku. Sakit apaan sih? Dia cuma mau main kartu. Istrinya baik-baik aja, aku lihat dia jalan-jalan sore tadi. Siapa sih yang nggak punya urusan, ya kan? Lagi pula, jaga ini harus ada yang gantikan, ya kan? Begitu matahari terbit, aku langsung balik, oke? Terakhir kali ini ya. Bodoh banget sih. Ya sudah, kamu tidur cepat ya. Aku pergi dulu. Kamu tidur cepat ya. Gimana nih? Gimana dong, Pak Kepala? Kalau dia kenapa-kenapa, aku nggak mau hidup lagi. Aku mohon cari lagi. Ada apa sih? Jangan bikin ribut lagi, cepat cari orang, oke. Bukan, kamu ngomong dong, ada apa sih? Hujan deras, longsor di jalur utara, penjaga jatuh ke parit. Kenapa kamu nangis? Jiaqing, Yuju, jangan panik ya. Aku sudah suruh istrimu, Keski ke rumahmu Yogak Xiaoxu. Kamu tenang aja. Saudara Dashan, dia orangnya beruntung. Pasti bisa lewatin ini. Kalau kamu... Istri, berhenti. Pak Mandor, aku tanya. Waktu longsor, kamu ngapain? Ini namanya kabur dari tugas, kamu tahu nggak? Kalau di medan perang, kamu itu deserter. Kamu tunggu saja tindakan dari organisasi, bukan Pak Mandor. Waktu itu aku di kelas, di mana lagi aku bisa berada? Kepala regu, kamu tidak bisa menuduhku, aku tidak bersalah. Baiklah, kamu bilang kamu di kelas, ya? Dashan pergi kemana? Dashan pergi kemana, aku tidak tahu. Kakak Kepar. Dokter, bagaimana? Tulang belakang patah, menekan saraf. Ada gumpalan darah di otak. Tidak bisa dilakukan operasi otak. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Bersusah payah sekuat tenaga. Kakak Kepar. Kawan-kawan, Dokter, aku mohon pikirkan lagi caranya.
Kamu Bangon. Dia masih sangat muda. Kamu dengarkan aku. Aku mohon. Kamu Bangon. Yuju, bukan Yuju. Kakakapar, kawan, kakakapar. Kamu harus berusaha sekuat tenaga. Pikirkan lagi caranya. Pikirkan lagi caranya. Pikirkan lagi. Kamu dengarkan aku sampai selesai. Nyawa bisa diselamatkan. Tapi hanya bisa menjadi orang koma. Orang koma. Kakakapar. Wang Dashan. Kamu tidak boleh ingkar janji. Kamu janji sama aku dan Xiao Su. Masih harus ganti TV besar untuk kami. Harus yang berwarna. Xiao Su menunggu di rumah. Kamu tidak akan meninggalkan aku dan Xiao Su. Benar, tidur sebentar, besok semuanya akan baik-baik saja. Sama sekali kehilangan kemampuan merawat diri dan merasakan. Dan bisa terjadi bahaya kapan saja. Jangan bilang rumah sakit kecil ini, bahkan di Beijing pun tidak ada gunanya. Dokter, menurut kamu, saudara Dashan pasti sudah tidak bisa apa-apa. Dokter, dia masih sangat muda, pikirkan lagi caranya. Dokter. Jangan takut apapun. Aku bawa kamu pulang. Aku dan anak menemani kamu. Kami tidak takut apapun. Ayah kenapa? Ayah tidur.